Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaftia Terama. Saya dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan membahas mengenai konstitusi berperan sebagai perangkat bangsa. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai definisi konstitusi. Definisi konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Definisi lain dari konstitusi adalah kumpulan asas, prinsip, dasar, dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi atau sebagai pernyataan dari pembentuk UUD yang secara umum hendak diwujudkan sebagai dokumen formal ketatanegaraan yang mengandung ketentuan tentang cara pengelolaan hidup bersama dalam suatu negara menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Dan pendapat lain adalah konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar yang tidak tertulis yang merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di datanya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM dan mengatur tentang distribusi kekuasaan. Distribution of power adalah penyelenggaraan negara konstitusi dalam arti formal. Negara konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi dan seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma menjadi lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yang berarti membentuk, yang artinya itu membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Jika bentuk negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan. Jika konstitusi kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer ada dua, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan ciri-ciri konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Kemudian fungsi konstitusional, yaitu fungsi konstitusional adalah untuk membantu kekuasaan lembaga negara para penyelenggaraan agar tidak kebablasan termasuk dalam hal penyelenggaraan negara, memproduksi undang-undang karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusionalisme, hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan konstitusi. Maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Saat ini tidak semua negara di dunia memiliki Mahkamah Konstitusi secara terpisah dan secara khusus. Masyarakat terpisah dan secara khusus mengontrol pertentangan atau tidaknya produk undang-undang untuk dasar negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara tidak semua berdiri secara terpisah dan sendiri. Misalnya Amerika Serikat yang menguji fungsi undang-undang melekat pada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Materi terakhir yaitu kesimpulan dari konstitusi sebagai perangkat bangsa. Apakah penting konstitusi berperan sebagai perangkat bangsa? Karena konstitusi adalah salah satu alat pemersatu bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan selaras, serasi, dan seimbang
adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia adalah artinya itu meskipun bangsa Indonesia memperlihatkan perbedaan atau keragaman, tidak lantas membuat Indonesia terpecah-pecah. Sikap untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dan menjadikan perbedaan sebagai nada-nada untuk menghasilkan harmonisasi dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, karena konstitusi merupakan alat negara yang paling vital dalam rangka menjalankan negara. Dengan konstitusi, kepastian aturan main dalam melangsungkan kehidupan negara dapat terjamin. Sekian dari penjelasan saya mengenai konstitusi berperan sebagai perekat bangsa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.